Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial Zahir Accounting 6. Caranya adalah masuk ke setting, kemudian pilih saldo awal, kemudian pilih saldo awal tentang usaha. Oke, kita akan ikuti ini. Pertama adalah cek 001 rokok buana, invoice-nya sekian, tanggalnya sekian, terminnya 2. Oke, di video kali ini kita akan coba membahas pengerjaan soal studi kasus yang biasa disajikan di dalam ujian sertifikasi Zahir Accounting. Jadi Zahir Accounting saat ini sudah menyediakan sertifikasi kompetensi untuk pengguna Zahir Accounting, baik itu dari mahasiswa maupun baik itu untuk mahasiswa maupun untuk profesional. Di sini kita akan coba membahas studi kasus untuk perusahaan dagang yang biasa disajikan dalam ujian sertifikasi Zahir Accounting. Baik. Ini adalah informasi perusahaan yang akan kita catat di dalam Zahir Accounting. Namanya adalah perusahaan PT Berkah Jaya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan, ya, distributor makanan. Tetapi juga selain di dalam bidang usaha makanan, di sini dikatakan bahwa perusahaan ini dia juga memberikan jasa kepada customer-nya, ya. Ya, selain menjual barang dagang, menyebarkannya kepada seluruh Indonesia, perusahaan ini juga memberikan jasa pengepakan dan pembungkusan. Jadi bisa kita simpulkan di sini perusahaan ini adalah perusahaan dagang yang juga memberikan jasa lain untuk pengepakan dan pembungkusan makanan. Baik. Selanjutnya kita akan pelajari beberapa kebijakan akuntansi yang biasa disajikan di awal soal studi kasusnya. Ini adalah kebijakan akuntansi perusahaan PT Berkah Jaya. Secara umum di sini dikatakan sistem yang digunakan adalah sistem accrual basis, ya. Periode akuntansi yang ditetapkan di sini adalah 1 Januari sampai dengan Desember 2020. Berarti nanti saldo akhirnya adalah saldo akhir yang kita gunakan adalah saldo akhir bulan Desember 2019 gitu. Mata uang yang digunakannya adalah rupiah. Jurnal yang digunakan ada dua, ya, jurnal khusus dan jurnal umum seperti itu. Itu untuk mencatat transaksi ini. Kemudian ada kebijakan akuntansi dalam hal pembelian. Di sini dikatakan setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10%, ya. Setiap retur akan mengurangi nilai utang dan PPN. Termin pembayarannya adalah 2/10 N per 30, ini defaultnya. Kalau ada keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1%. Untuk pembelian dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak, dan harga-harga yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN. Jadi ini adalah kebijakan akuntansi yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mencatat transaksi-transaksi yang akan kita nanti temui. Ya, ini penting untuk diingat-ingat. Kemudian di sini tidak jauh berbeda untuk kebijakan akuntansi penjualannya. PPN-nya juga sama 10%. Setiap returnya juga mengurangi nilai piutang dan nilai PPN. Termin pembayarannya adalah 2/10 N per 30. Ya, keterlambatannya juga sama, ada denda 1%. Untuk penjualan dikenakan PPN, diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak, dan terakhir adalah harga-harga di dalam faktur itu sudah belum termasuk ke dalam PPN. Jadi harga-harga yang ada di dalam faktur tersebut masih belum termasuk PPN 10%-nya. Oke, selanjutnya adalah kebijakan akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Di sini dikatakan untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil. Sedangkan untuk yang di atas 1 juta, dia harus menggunakan cek atau menggunakan transfer bank, ya, didukung bukti kas keluar. Kemudian untuk penerimaan kas, di sini dikatakan setiap penerimaan kas akan langsung disetor ke bank secara segera. Ya, jadi perusahaan menghindari menyimpan uang kas terlalu banyak di dalam berangkasnya. Kemudian di sini dikatakan bahwa dana perusahaan disimpan di rekening giro, nomornya adalah sekian, ya, di cabang Kebayoran Baru. Nama banknya adalah Bank BC. Oke, kebijakan akuntansi lainnya di sini kita dapat perhatikan untuk pencatatan persediaannya, ya. Ini sistem pencatatan persediaannya adalah menggunakan sistem perpetual. Maksudnya adalah setiap ada barang dibeli, dia langsung menambah persediaannya.
Ketika ada barang dijual, berarti dia langsung mengurangi persediaannya. Sesegera ketika ada pengeluaran atau penerimaan barang. Ya. Kemudian di sini gunakan metode yang digunakan untuk persediaannya adalah metode average ya. Sini yang harus kita perhatikan. Kemudian pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip accrual basis ya. Kemudian penyusutan asetnya dihitung dengan metode garis lurus. Ini harus kita ingat-ingat. Kemudian untuk beban penyusutan beban penyusutan aktiva tetap ini dilakukan setiap bulan ya. Jadi setiap bulan kita membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap. Baik, itu adalah informasi-informasi yang dapat kita pelajari di awal soal untuk studi kasusnya. Biasanya disajikan beberapa kebijakan akuntansi terkait dengan perusahaan tersebut. Ini penting untuk kita ingat-ingat agar ketika nanti ada transaksi kita bisa merujuk ke dalam kebijakan akuntansi tersebut. Kemudian di sini kita diberi instruksi, kita diasumsikan sebagai seorang staf akuntan. Kemudian kita diminta membuat beberapa hal di sini. Yang pertama adalah kita diminta membuat database perusahaan baru menggunakan Zahir Accounting. Kemudian kita diminta untuk membuat data master untuk persiapan transaksi. Data master di sini berarti data saldo awalnya ya. Saldo awal akun yang ada di neraca, saldo awal piutang, persediaan, dan saldo awal utang. Kemudian kalau ada aktiva tetap berarti kita juga harus input aktiva tetap di awalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita diminta menginput semua transaksi yang sudah disediakan di dalam materi studi kasus ini. Baik, kita akan mulai menginput data-data yang telah disajikan di dalam studi kasus ini. Yang pertama di sini kita disajikan data-data customer, vendor, dan harta tetap. Ini yang perlu kita input dulu ke dalam data-data yang ada di dalam Zahir Accounting ya, seperti biasa. Kita masuk ke aplikasi Zahir Accounting-nya, kita buat data baru dulu. Nama perusahaannya adalah PT Berkah Jaya. Alamat perusahaannya tadi di Jalan Kemang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ya. Kita masukkan ke dalam Zahir Accounting-nya informasinya. Kemudian negaranya kita pilih Indonesia. Kotanya kita pilih Jakarta. Kode posnya adalah tadi 12730. Telepon fax, teleponnya tadi adalah ini, kita copy paste saja. Kosong 21 719 7196677. Emailnya tidak ada, websitenya tidak ada, kita lanjutkan. Bulan pencatatannya tadi kita dimulai bulan Januari ya, bulan Januari sampai tahunnya 2020. Itu buku akhir bulannya Desember. Buat chart of account standar untuk memunculkan akun-akun yang disarankan oleh Zahir. Kemudian kita lanjutkan. Oke, ini kita lanjutkan saja. Ini konfirmasi ulang ya, namanya adalah PT Berkah Jaya. Ini alamatnya. Sudah sesuai, kalau sudah sesuai kita proses. Baik, ini sedang proses membuat database baru perusahaan. Baik, di sini kita disajikan memilih jenis usahanya. Ya, kita pilih usahanya yang paling sesuai. Apakah itu jasa umum, manufaktur, yayasan, dan lain sebagainya. Karena ini tadi perdagangan, kita pilih perdagangan umum saja. Perdagangan umum saja. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Oke. Ini sedang proses membuat akun-akun yang terkait dengan perusahaan yang jenis klasifikasinya adalah perdagangan umum. Tapi nama-nama akun yang disajikan di sini biasanya itu adalah nama-nama akun yang umum ya. Misalkan penjualan 1, penjualan 2, penjualan 3. Nah, nanti nama-nama akun itu perlu kita sesuaikan sebelum kita menginput saldo awalnya. Agar nanti nama-nama akunnya sesuai dengan nama-nama akun yang ada di dalam studi kasus ini.
kita diminta untuk men-setup data mata uang fungsional. Tadi sudah kita ketahui ya, nama mata uangnya adalah rupiah. Kita lanjutkan. Ini kalau ada mata uang asing. Tadi sebenarnya tidak ada di kebijakan perusahaannya. Tetapi kita jaga-jaga di input saja mata uangnya dolar, kursnya 14.000. Kalaupun itu di setting pada saat ini, nanti kita bisa setting ulang sebenarnya. Baik, kalau sudah kita selesai. Baik, kita sudah berhasil membuat database perusahaan. Selanjutnya kita akan menginput data-data awal yang ada di dalam studi kasus yang tadi disampaikan. Baik, ini adalah data customer-nya yang akan kita input ya. Ada 4 data customer awalnya. Kita akan input di data-data, masuk ke data-data. Kemudian data nama dan alamat. Kemudian kita pilih tambah add data ya. Tambah add data. Ininya pastikan customer, kemudian kita input nama perusahaannya, Toko Buana. Atau ID-nya bisa kita ganti dengan ini ya, C001. Oke. Ini tipenya customer. Alamatnya tadi Jalan Kecapi, Tangerang Selatan. Kita masukkan alamatnya. Kalau sudah kita rekam. Oke, karena tadi tidak ada NPWP-nya, ini di sini diperingatkan. Karena memang tidak ada, kita lanjutkan saja. Kemudian kita input customer selanjutnya C002. Nama perusahaannya adalah Warung Tajima. Alamatnya di Jalan Mawar, Jakarta Selatan. Kalau sudah kita rekam. Kemudian tadi PT Indah Safarina. Kita copy saja C003. Jangan lupa ininya ya, pilihan customer dan vendornya ya. Kadang-kadang lupa, di sininya ada customer, vendor, dan employee. Kita pilih yang customer dulu. Kemudian alamatnya tadi Jalan Melati, Jakarta Timur. Kita masukkan di sini. Nah, sebenarnya kita bisa lengkapi ya, kotanya, negaranya, alamat pengirimannya. Tapi untuk mempercepat kita coba kosongkan dulu saja untuk yang detail lengkapnya. Oke. Terakhir adalah PT Media Nusantara. Kodenya C004. C004. Media Nusantara, customer, alamatnya tadi di Jalan Krakatau, Selipi, Jakarta Barat. Kalau sudah kita rekam. Baik, selanjutnya kita akan input data vendornya ya. Data vendornya. Vendornya di sini ada 5 juga ya. Ada 5, tadi customernya ada 4. Jangan lupa pertama-tama kita pilih ininya vendor dulu. Ya. Ininya kita input V001. V001. Nama perusahaannya adalah PT Gudang Sembako. Ininya vendor, kemudian alamatnya kita isi. Rekam ya. Kemudian yang kedua adalah P002 PT Orang Tua Group. Vendor V002 Orang Tua Group, nama dan alamatnya kita masukkan. Kemudian rekam ya. Kemudian yang ketiga adalah P003 PT Bangun Makmur. P003 PT Bangun Makmur, alamatnya adalah di Jalan Mangun nomor 12 Jalan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian kita rekam. Selanjutnya adalah PT Persada Jaya P004. Jangan lupa ininya kita pilih vendor. Ininya P004. Kemudian ini kita copy paste PT Persada Jaya. PT Persada Jaya. Ya, PT Persada Jaya sudah tepat tadi. Alamatnya belum kita input tadi, Jalan Pemuda, Jakarta Timur.
Jalan Pemuda nomor 04 Jakarta Timur. Kalau sudah, kita rekam. Oke, PT Bangun Makmur tadi lupa ya, ininya masih customer, kita rubah dulu menjadi vendor. Tadi kita belum ubah klasifikasinya. Oke, PT Bangun Makmur sudah menjadi vendor. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah V005 PT Media Utama. Kita rubah menjadi vendor. V005 PT Media Utama, alamatnya adalah Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Sudah kita rekam. Oke, harusnya di sini ada 9 ya, 5 vendor, 4 customer. Kita coba cek. Vendornya di sini ada, customernya ada 4. 1 2 3 4, vendornya ada 1 2 3 4 5. Oke, sudah masuk semua. Kalau sudah masuk semua, kita lanjutkan ke data harta tetap. Data harta tetap di sini dikatakan ada kendaraan operasional, satu mobil Honda Mobilio dengan harga beli 150 juta, nilai residunya kosong, dibeli pada tanggal 3 Januari 2019 dengan masa manfaat 10 tahun. Metodenya adalah garis lurus. Baik, untuk menginput data harta tetap, sama seperti tadi, kita masuk ke menu data-data, kemudian masuk ke pilihan yang paling bawah, kanan bawah, namanya ada data harta tetap, kita klik, kemudian kita tambahkan. Namanya adalah mobil Honda Mobilio. Oke, mobil Honda Mobilio. Kelompoknya adalah kendaraan roda 4 ya. Harga belinya 150 juta. 150 juta. Tanggal belinya adalah 3 Januari 2019. 3 Januari 2019. 03 01 2015. Nilai residunya kosong tadi ya. Masa manfaatnya 10 tahun, kita rubah menjadi 10 tahun. Kemudian metodenya adalah garis lurus ya. Untuk melihat metodenya, kita pilih klik yang lengkap, kemudian kita pastikan ininya sudah metode garis lurus ya. Oke, sudah semua kita input, tanggal mulai terhitungnya kita coba input. Ini kalaupun tidak diinput sebenarnya nanti menyesuaikan dengan tanggal belinya biasanya. Tapi tidak apa-apa, kita input per 31 Desember saja. 31 Desember 2019. Terakhir kali ketika dia disusutkan 31 Desember 2019. Baik, sudah kita input semua ya. 3 Januari 2019 sudah. Nilai harga belinya 150 juta, nilai residunya kosong, umur ekonomi 10 tahun. Kalau sudah, kita rekam. Baik, di sini sudah berubah ya, 31 Desember 2019. Ini sudah sesuai. Ini adalah beban penyusutan yang telah dibuatkan secara otomatis oleh Zahir Accounting-nya. Baik, kalau sudah selesai, kita tutup. Kita masuk ke bagian studi kasus selanjutnya. Oke, tadi sudah kita menginput data-data. Selanjutnya kita diminta menginput data persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, perusahaan di sini memiliki 10 barang persediaan ya. Ada 2 jenis kelompok barang, ada makanan dan ada minuman ya. Ada 2 jenis barang. Berarti yang pertama harus kita buat adalah nama barangnya dulu, nama kelompok barangnya dulu. Berarti kalau ada 3 kelompok, kita buat 3-3-nya dulu, baru kita buat per deskripsi per itemnya ya, seperti itu. Jadi kita buat ininya dulu, nama kelompoknya dulu. Baik, kita masuk ke data-data, kemudian data lainnya untuk membuat kelompok barang ya. Kemudian pilih kelompok produk. Kemudian kita rename saja ini menjadi kelompok barang yang pertama ya, makanan. Oke, ininya dipilih, disimpan, dibeli, dijual.
ininya kita ubah dulu ya nama-nama akunnya. Ini karena masih dari zahirnya, maka kita rubah dulu ya. Kita ulangi. Ini kita batalkan dulu, kita rubah nama-nama akunnya. Masuk ke data-data, kemudian masuk ke data rekening ya. Yang penjualan-penjualan tadi kita rubah nama rekeningnya. Oke, ini kita rubah. Penjualan barang dagang ya, kita rekam. Sudah berubah ya penjualan barang dagang. Dari tadinya asalnya adalah penjualan pagar 1, itu adalah nama umumnya di dalam yang disediakan oleh Zahir. Berarti kita harus ubah dulu ya penjualan barang dagang. Baik, tadi kita sudah merubah nama akun untuk penjualan. Kita akan coba membuat akun untuk retur penjualannya ya. Untuk membuat retur penjualannya, kita gunakan yang penjualan 2 ini, kita ubah menjadi retur penjualan. Kalau sudah, kita rekam. Kemudian yang perlu kita rubah juga terkait dengan persediaannya ya. Persediaannya tadi ada 2 berarti ya. Ada persediaan barang minuman, ada persediaan barang dagang makanan. Kita coba cari persediaan barang dagangnya. Oke, di sini masih namanya masih generik ya. Masih umum sekali. Persediaan pagar 1 kita rubah menjadi persediaan barang dagang makanan. Kita rekam. Yang kedua kita ubah menjadi persediaan barang dagang minuman. Kalau sudah, kita rekam ya, sudah ada persediaan barang dagang makanan dan minuman. Kemudian sudah ya, jadi ada penjualan, retur penjualan, persediaan barang dagang, dan untuk nanti ada konsinyasinya sudah ada biasanya. Tapi kita coba lihat lagi, masuk ke data-data, masuk ke data lainnya, kemudian pilih kelompok produk, kemudian kita rubah yang ini menjadi kelompok barangnya adalah makanan. Oke, di sini diklik semua, disimpan, dibeli dan dijual. Kemudian harga pokoknya kita masuk ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan saja, ini kita hapus. Kita pilih yang ini, oke. Penjualan barang dagang sudah sesuai ya, penjualan barang dagang. Kemudian returnya kita rubah menjadi retur karena ini masih barang dagang tadi. Kemudian persediaannya, karena ini makanan berarti kita pastikan ininya adalah masuk ke dalam persediaan makanan yang ini ya. Jangan lupa. Kemudian yang ini sudah sesuai, kalau sudah kita rekam. Ya. Kemudian kita edit yang kedua ini untuk menjadi kelompok produk minuman. Minuman. Kemudian ininya diklik semua, disimpan, dibeli dan dijual. Harga pokoknya masuk ke harga pokok penjualan. Penjualannya masuk ke dalam penjualan barang dagang. Kemudian returnya masuk ke retur penjualan, sudah betul. Kemudian persediaan barang dagangnya masuk ke persediaan barang dagang minuman, sudah betul ya. Tentang konsinyasinya oke, sudah sesuai, kita klik rekam. Sesuaikan kode akun di semua produk kelompok ini ya. Itu kita okekan saja. Baik, tadi sudah kita input untuk kelompok barangnya. Sekarang kita akan input untuk data persediaan per itemnya ya. Caranya masih dalam data-data, kemudian pilih data produk ya. Kemudian kita tambahkan data. Kode barangnya adalah kita masukkan BM001. BM001. Satuan dasarnya adalah PCS, tidak apa-apa PCS. Deskripsinya Whopper Tango Vanilla.
kelompok barangnya adalah makanan. Ya, kita coba lihat, ininya sudah betul ya. Ini sudah betul masuk kepada persediaan barang dagang makanan. Ini untuk memastikan saja. Ya. Ini adalah kode akun terkait dengan produk ini, Wafer Tenggo. Persediaannya masuknya ke dalam persediaan barang dagang makanan. Jangan sampai tertukar dengan yang minuman. Ini untuk memastikan saja. Kalau sudah kita, oh iya maaf, ininya jangan lupa average ya. Kita pilih ininya adalah average. Harga pokok, penjualannya, persediaannya kita menggunakan average seperti itu. Seperti yang tadi di dalam kebijakan akuntansi yang dijelaskannya seperti itu. Kalau sudah kita klik rekam. Oke, kemudian selanjutnya adalah BM002 Hoops Wafer Coklat. Kita masukkan kembali masih ke dalam ini kategori makanan. Kita masukkan BM002, namanya adalah ini, kemudian ini PCS. Oke, ini sudah diklik semua, ini sudah sesuai masuk ke makanan. Ini jangan lupa masuk ke dalam harga pokoknya average, dan kita rekam. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan kembali Clock Biscuit BM003. BM003 Clock Biscuit, ininya makanan, ininya kita ubah menjadi average, kemudian kita rekam. Oke, selanjutnya adalah biskuit Roma BM004. Kita masukkan BM004 kodenya. Deskripsi barangnya biskuit Roma, masuknya ke kelompok barang makanan. Harga pokoknya dihitung dengan average persediaannya ya. Kita rekam. Kemudian terakhir di makanan adalah roti coklat BM005. BM005 roti coklat masuk ke makanan. Akun HPP-nya adalah HPP-nya perhitungannya menggunakan average, kemudian kita rekam. Oke, kita masuk ke kelompok barang minuman BMN001. BMN001 namanya adalah teh gelas. Jangan lupa ininya kita rubah menjadi minuman. Kemudian ininya kita masuk ke dalam average ya. Average, ininya sudah sesuai barang dagang minuman persediaannya. Kalau sudah, kita klik rekam. Kita masuk lagi ke kode produk selanjutnya, yaitu Vita Jerry Drink BMN002. BMN002 ini adalah Vita Jerry Drink, ini masuk ke dalam minuman. Perhitungan harga pokoknya menggunakan average, persediaannya masuk ke dalam persediaan barang dagang minuman. Kalau sudah, kita rekam. Kemudian yang BMN003 Pit botol 330 ml BMN003, namanya adalah pit botol minuman. Kode akun HPP-nya average, perhitungannya ini masuk ke barang dagang minuman. Kalau sudah, kita rekam. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah BMN004. BMN004 ininya adalah Coca-Cola, masuknya ke minuman. Perhitungan harga pokoknya adalah average. Kalau sudah, kita rekam. Terakhir adalah Fanta BMN005. Kita masukkan BMN005, ininya Fanta minuman. Kode akun HP-nya menggunakan average, persediaan barang dagang minuman untuk akun persediaannya. Kalau sudah, kita rekam. Baik, sudah kita masukkan semua nama-nama produk yang disediakan oleh perusahaan. Ini ada 10 ya. 5 untuk produk makanan dan 5 untuk produk minuman. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita disajikan data saldo awal perusahaan per 31 Desember 2019. Berarti ini adalah saldo akhir per 2019. Ini akan menjadi saldo awal kita yang akan kita mulai di bulan 2020.
Januari 2020. Kita akan coba input saldo awal ini menggunakan ke dalam Zahir Accounting 6. Caranya adalah masuk ke dalam setting ya. Untuk menginput saldo awal, setting, saldo awal, kemudian saldo awal akun ya. Tapi sebelum masuk ke sini, kita perlu menyesuaikan dulu ininya ya, nama-nama akunnya. Masuk ke dalam data rekening, kemudian kita sesuaikan dulu nama-nama akun yang ada di sini ya. Pastikan ada kas kecil, Bank BCA, dan lain sebagainya. Oke, sudah ada kas kecil ya. Kemudian ada Bank BCA. Banknya masih umum, kita rubah namanya. Bank BCA. Dan kita rekam. Kemudian ada piutang dagang ya. Ada piutang dagang. Oke, ini masih piutang usaha, kita rubah menjadi piutang dagang. Oke, sudah berubah menjadi piutang dagang. Kemudian ada persediaan makanan dan persediaan minuman. Jadi sudah kita sudah kita sesuaikan persediaan barang dagang makanan. Yang ini makanan, yang ini minuman. Persediaan barang dagang minuman sudah ada. Tadi sudah kita sesuaikan. Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Kita pastikan ada asuransi dibayar di muka. Oke, sudah ada ya asuransi dibayar di muka. Kemudian kita lanjutkan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Biasanya ini sudah ada ya. Ini kendaraan, ini akumulasi penyusutan kendaraannya sudah ada. Kemudian kita lanjutkan akun selanjutnya itu harus ada hutang usaha. Kita coba lihat apakah sudah ada hutang usahanya. Hutang usaha sudah ada ya. Kemudian hutang gaji, kita cek apakah sudah ada. Hutang gaji dan upah sudah ada ya. Kemudian hutang bank. Hutang bank. Oke, sudah ada. Masuk ke dalam hutang jangka panjang. Betul ya, hutang jangka panjangnya masuknya ke banknya, masuk ke hutang jangka panjang. Sudah sesuai klasifikasinya. Kemudian modal disetor sudah ada biasanya ya. Kalau modal disetor sudah ada biasanya. Modal disetor sudah. Kemudian terakhir adalah laba ditahan. Laba ditahannya juga sudah ada. Baik, kalau sudah kita sesuaikan nama-nama akunnya, kita masuk kembali ke dalam data-data. Kemudian kita masuk ke dalam settingan kembali. Kemudian input saldo awal akun. Baik, kita input saldo-saldo akun yang ada di perusahaan ini per 31 Desember 2019. Kas kecilnya 8.500.000, kita input di sini. Kas kecil ya, 8.500.000. Kemudian Bank BCA-nya 250 juta. 250 juta. Kemudian piutang dagangnya 19.500.000. Piutang dagangnya 19.500.000. Kemudian persediaan makanannya 18 juta, persediaan minumnya 25 juta. Persediaan makanannya 18 juta, persediaan minumannya 25 juta. Kemudian asuransi dibayar di mukanya 3.325.000. Asuransi dibayar di muka 3.325.000. 3.325.000. Kelebihan nolnya. Kemudian akun selanjutnya adalah kendaraan ya. Kendaraannya 150 juta, akumulasinya 15 juta. 150 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraannya minus 15 juta. Jangan lupa digunakan minus ya untuk akumulasi.
karena sifatnya ini mengurangi nilai kendaraannya, nilai buku kendaraannya. Kemudian yang terakhir untuk harta sudah sesuai ya, 459, harusnya nilainya 459.325 selisihnya. 459.325. Oke, berarti kita sudah sesuai untuk yang hartanya. Kita sekarang input untuk yang di sisi kewajiban dan modalnya. Hutang usahanya 66 juta. Hutang usahanya 66 juta. Kemudian hutang gajinya 10.350. 10.350. Kemudian hutang banknya 60 juta. Oke, teman-teman, biar mudah nanti ya, di sini kita menggunakan tab saja ya. Untuk pindah dari kolom atas ke kolom bawahnya kita gunakan tab. Untuk balik ke atas kita gunakan shift kemudian tab ya. Kalau untuk next ke bawah ini biasanya kita tab saja, ini akan langsung ke bawah. Kalau untuk naik ke atas shift dulu baru ditekan shiftnya kemudian tab. Itu akan otomatis ke bawah. Ini lebih memudahkan kita. Gitu. Kemudian tadi sudah hutang bank, kemudian kita masuk ke dalam modal di setor 230 juta. 230 juta. Kemudian laba ditahannya 92.975.000. Laba ditahan 92.975. Oke. Di sini kalau sudah balance, biasanya di sini sudah 0 angkanya ya. Kita pastikan sudah 0 angkanya bahwa ini tidak ada selisih. Kalau sudah tidak ada selisih, sudah balance, berarti kita rekam. Baik. Sudah sudah kita buat tadi saldo awal akunnya. Kita akan coba cek. Kita akan coba cek neracanya per 31 Desembernya ya. Januari saja kita buat. Oke, total hartanya 459.325. 459.325 sudah betul ya. Kita coba lihat total modal dan kewajibannya juga sudah sama ya. 459.325. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke studi kasus selanjutnya. Ya, kita sudah input saldo awal. Yang selanjutnya kita diminta untuk menginput saldo awal untuk piutang dan hutang. Ya. Untuk nama customer dan vendornya sudah kita input tadi. Kita input sekarang adalah totalnya, total piutang dan hutangnya. Caranya adalah masuk ke setting, kemudian pilih saldo awal, kemudian pilih saldo awal piutang usaha. Oke, kita akan input ini. Pertama adalah C001 toko Buana. Invoice-nya sekian, tanggalnya sekian, terminnya 2/10/30, piutangnya 5 juta. Baik, kita tambahkan baru. Nama pelanggannya adalah PT Toko Buana. Toko Buana, tanggal invoice-nya adalah 27 Desember 2019, 27 Desember 2019. Nomor invoice-nya adalah INV 001. Mata uangnya IDR, nilai piutangnya adalah 5 juta. Term pembayarannya adalah 2/10/30 ya, berarti hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30 hari, diskon awalnya adalah 2%, keterlambatannya 1%. 1% ini ada di dalam kebijakan akuntansi yang tadi kita bahas ya, yang ada di awal. Kemudian kita rekam. Invoice selanjutnya adalah PT Warung Tajima. Invoice 002. PT Tajima, Warung Tajima. Invoice 002. Ininya adalah, maaf tadi saya kelebihan 1 ya, kosongnya, tidak apa-apa. Invoice 002 kita sesuaikan saja. 30 Desember 2019, nilainya adalah 3.500.000. 30 Desember 2019, 02 nilai ininya adalah 3.500.000. Term pembayarannya tadi kita sudah ketahui,
2/10 N per 30 berarti 10, 30, 2%, dan dana keterlambatannya 1%. Kemudian kita rekam. Kemudian invoice 003 itu dari PT Toko Buana lagi. Kita pilih lagi Toko Buana. Tanggalnya adalah 31 Desember 2019. Ya, 31 Desember 2019. Nomor invoice-nya adalah INP 003. Jumlah piutangnya adalah 2.500.000. 2.500.000. Term pembayarannya kita lengkapi 10, 30, 2%, 1%. Dan kita lengkap. Invoice selanjutnya adalah PT Indah Saparina. Kita buat baru, pilih PT Indah Saparina. Nomor tanggal invoice yang kita input 1 Desember 2019. INP 004. INP 004. Kemudian nilainya adalah 4.500.000. 4.500.000. Kita lengkapi ininya 10, 30, 2%, 1%. Kita rekam. Terakhir adalah PT Media Nusantara. PT Media Nusantara. Invoice 005. PT Media Nusantara invoice tanggalnya adalah 30 November 2019, 30 November 2019. INP 005. Nilai piutangnya adalah 4 juta. Term pembayarannya sama seperti tadi, 10, 30, 2%, 1%. Kalau sudah, kita rekam. Kita cross check ulang, totalnya 19.500.000 ya, total piutangnya. Kita coba jumlahkan. 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19. Betul-betul ya, 19.500.000 totalnya. Total piutangnya. Kalau sudah, kita tutup, kita masuk ke dalam settingan selanjutnya, yaitu untuk menginput saldo awal hutang ya, saldo awal hutang untuk di vendor. Jadi kita setting, kemudian pilih saldo awal, kemudian pilih utang usaha. Sama seperti tadi, ketika menginput piutang, kita pilih baru, kemudian kita pilih nama vendornya, yaitu PT Gudang Sembako. PT Gudang Sembako. Tanggal invoice-nya kita input 20 Desember 2019. 20 Desember 2019. Nomor invoice-nya adalah INP 01. Nilai hutangnya adalah 30 juta. Termin pembayarannya adalah 10, 30, 2%, 1%. Sama ya, 2/10 N per 30. Kemudian PT Orang Tua Group invoice 02. PT Orang Tua Group, tanggal invoice-nya adalah 30 Desember 2019. 30 Desember 2019. Nomor invoice-nya adalah INP 02. Nilai hutangnya adalah 25 juta. Termin pembayarannya kita input 10, 30, 2%, 1%. Dan kita rekam. Selanjutnya adalah PT Bangun Makmur. PT Bangun Makmur. Tanggal invoice-nya adalah 15 November 15 November 2019. Kemudian utangnya 2 juta. Invoice-nya adalah INV 03. Kemudian kita lengkapi termin pembayarannya 10, 30, 2%, 1%. Selanjutnya adalah PT Persada Jaya. Kita buat baru, PT Persada Jaya. Nomor tanggal invoice-nya adalah
30 November 2019, 30 November 2019. Nomor invoice-nya adalah INP 04. Piutangnya adalah 5 juta. Termin pembayarannya kita input 10, 30, 2%, 1%. Kalau sudah kita rekam. Terakhir untuk vendor yaitu PT Media Utama invoice 05, 1 Desember 2019. Namanya adalah PT Media Utama INP 0, tanggal invoice-nya adalah 1 Desember 2019. 1 Desember 2019 sudah betul. INP 05. Nilainya adalah 4 juta. Kemudian termin pembayarannya sama seperti tadi, 10, 30, 2%, 1%. Kalau sudah kita rekam. Totalnya harusnya 66 juta ya. Kita akan coba hitung. 4, 9, 11, 16, 6. Oke, sudah betul ya, 66 juta. Di sininya juga sudah sama nilainya, 66 juta. Kalau sudah sama, sudah sesuai, kita tutup. Baik, itu tadi adalah cara menginput saldo awal untuk piutang dan hutang. Kita akan lanjutkan ke studi kasus selanjutnya. Kita juga diminta menginput saldo awal persediaannya. Kalau tadi kita diminta menginput kelompok barang, kemudian nama barang, sekarang kita diminta untuk menginput saldo awal persediaan tadi. Ya. Masuknya adalah ke menu setting lagi, kemudian saldo awal, kemudian pilih saldo awal persediaan. Kita pilih nama barangnya. Yang pertama adalah BM001. BM001. Stok awalnya adalah 1000 pieces ya. Harga pokoknya 8.000. 1000 pieces, harga pokoknya 8.000. Kita rekam. 8 juta total nilainya. Sudah betul ya, 8 juta. Kemudian BM002 dan BM003 masing-masing jumlahnya 10.000 pieces dan harga pokoknya adalah Rp500. BM02 dan BM03. BM02, kita pilih BM02. Kemudian stok awalnya adalah 10.000. Harganya adalah Rp500, betul. Kemudian kita klik rekam. BM003, stok awalnya 10.000, ini adalah 500 dan kita rekam. Kemudian yang di kelompok minuman BM01, harga pokoknya 1.000, jumlahnya 5.000. BMN01, stok awalnya adalah 5.000, ininya adalah 1.000. Kita rekam. Kemudian BMN002, stok awalnya adalah 1.000 ya tadi. Maaf, 5.000. Kemudian ininya adalah 500. Maaf, 1.500. Saya bolak-balik. Harusnya adalah 1.500. Nilai ininya adalah 5.000. Kalau sudah kita rekam. Jadi 500 betul ya. Kemudian yang terakhir adalah BMN003, 5.000 dan 2.500. BMN003, 5.000 dan 2.500. Ini harga pokok satuannya. Harusnya nilainya 12.500. 12.500 betul ya. Terus coba kita cross check nilai akhirnya apakah sama atau tidak. Totalnya adalah 43 juta harusnya ya. Kita coba lihat total di sini 43 juta. Sudah sesuai. Kalau sudah, kita tutup. Baik, sudah kita buat tadi laporan saldo awal persediaannya. Kita akan coba lihat rincian barangnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Oke. Totalnya persediaannya 43 juta, sudah betul. Kelompok makanannya 18 juta.
18 juta, betul, 8 juta tambah 10 juta ya. 18 juta, saldo minumannya adalah 25 juta. Sudah betul ya. 5 juta tambah 7 juta 500 tambah 12 juta 500. Totalnya adalah 25 juta. Kalau sudah sesuai nilainya kita close. Kemudian kita masuk ke dalam studi kasus selanjutnya. Jadi teman-teman, pastikan kembali sebelum kita menginput transaksi-transaksi yang disediakan di dalam studi kasus ini, pastikan kembali bahwa saldo awalnya sudah tepat dulu. Ya, karena kalau saldo awalnya sudah tidak tepat, pasti katanya nilai akhirnya pasti tidak akan sama. Ya, jadi pastikan kembali, yang pertama adalah pastikan saldo awal akunnya sudah tepat. Kemudian pastikan nama-nama akunnya juga sudah sesuai agar nanti kita mudah untuk mencatat transaksinya. Sebetulnya bisa sih kita rubah nanti di pertengahan, tapi akan lebih memudahkan kalau kita rubah di awal seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke dalam transaksi perusahaan dagang ini. Transaksi yang pertama adalah pembayaran sewa dibayar di muka. Ya, ini untuk pembayaran sewa gedung kantor selama 1 tahun dari mulai 2 Januari sampai dengan 2 Januari 2020 sampai dengan 2 Januari 2021. Pembayarannya digunakan bank ya, Bank BCA. Nilainya adalah 30 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Baik, berarti kalau untuk pengeluaran kas kita menggunakan modul dan kas bank ini ya. Kita pilih kas dan bank, kemudian kita pilih kas keluar. Baik, kita pilih kas keluar, kemudian kita buat baru. Ininya pastikan menggunakan BCA ya. Tadi katanya ininya menggunakan bank BCA. Kemudian penerimanya adalah PT Indah Properti. Nah, PT Indah Properti. Kita coba cari sudah ada belum di Zahir Accounting. PT Indah Properti. Belum ada ya. Ini kalau belum ada kita buat baru. Nama ininya adalah vendor. Perusahaannya adalah PT Indah Properti. PT Indah Properti. Kalau sudah kita rekam. Kita gunakan yang ini. PT Indah Properti, ceknya, nomor ceknya adalah CD0001, betul ya, CD001. Tanggalnya adalah 1 Januari 2020. 01/01/2020. Ya, 1 Januari 2020 sudah betul. Pengeluaran sewa kantor. Kita lengkapi memonya. Pengeluaran sewa kantor. Kemudian kita pilih kodenya. Kodenya berarti kita pilih sewa dibayar di muka. Kode akunnya adalah sewa dibayar di muka. Oke, ini ya, sewa dibayar di muka. Kita masukkan nilainya yaitu 30 juta. Oke. Sebesarnya kita klik, sudah betul 30 juta. Kalau sudah sesuai nama akun, nilainya kita klik rekam. Kita akan coba lihat jurnal vouchernya. Oke. 1 Januari 2020, sewa dibayar di muka pada bank 30 juta. Oke, kalau sudah sesuai kita tutup. Kita masuk ke dalam studi kasus selanjutnya yang nomor 2, yaitu pembelian aktiva tetap. Jangan lupa ketika pembelian aktiva tetap, yang pertama kita lakukan adalah membuat jurnal pembelian. Kemudian setelah kita buat jurnal pembelian adalah kita menginput data aktiva tetapnya. Jangan lupa di dalam daftar harta tetap yang tadi ada di data-data ketika pembelian aktiva tetap yang baru. Baik, kita masuk ke dalam menu pembelian dulu. Kemudian pilih invoice pembelian. Kita pilih baru, buat baru. Kemudian ininya kita pilih jasa agar bisa kita ubah deskripsi pesanannya. Nama pemasoknya di sini adalah PT Parseka Utama. Pemasoknya PT, kita buat baru. Vendor PT Parseka Utama. Ya, kita rekam. Ya, kita pilih PT Parseka Utama. Kemudian
Nomor invoice-nya tanggalnya 2 Januari 2020. 2 Januari 02 01 2020. Ininya kita lihat ya, ada tunai, terminnya tunai, berarti kita ini juga di sini jangan lupa tunai. 2 Januari 2020 sudah betul. Kemudian pembelian aktiva tetap kita lengkapi. Deskripsi pesanannya yang pertama yaitu printer HP inkjet. Printer HP inkjet. Kodenya berarti ini kita masukkan ke dalam kode aktiva tetap untuk peralatan. Untuk peralatan mesin dan peralatan. Diterimanya adalah 1, harganya adalah Rp500.000. Tidak ada diskon, pajaknya jangan lupa 10% ya. Kemudian yang kedua adalah laptop Acer. Laptop Acer. Ini juga masih masuk ke mesin dan peralatan berarti ya, karena ini masuk ke dalam peralatan, berarti masuk ke dalam akun aset tetap mesin dan peralatan. Ininya 1, harganya 3 juta, pajaknya 10%. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah AC setengah PK. AC 1/2 PK. Ini juga masih masuk ke dalam peralatan, mesin dan peralatan ya. Diterimanya 1, harganya adalah 1.500.000. Pajaknya 10%. Oke, total pajaknya 500.000 harusnya. Total setelah pajaknya 5.500.000. Kita coba lihat. Pajaknya 500.000, total setelah pajaknya 5.500.000. Ininya pastikan sudah masuk ke dalam kas ya. Kita coba klik yang sebelah kanan panah-panahnya, ini sudah masuk ke dalam kas. Ini artinya kita sudah membelinya dengan tunai. Seperti itu. Kalau sudah sesuai semuanya, kita klik rekam. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Oh ya, maaf. Setelah kita membuat jurnal pembelian, jangan lupa kita input aset yang tadi di bagian daftar harta tetap ya, bagian harta tetap. Masuk ke dalam data-data, kemudian pilih daftar harta tetap, kemudian kita tambahkan. Yang pertama adalah tadi printer HP. Printer HP inkjet. Kelompok barangnya adalah mesin dan peralatan. Tanggal belinya adalah 01. Belinya adalah 02 01 2020. Harga belinya adalah 500.000. Nilai residunya 0, umur ekonomisnya 4 tahun. Oke. Sistem peralatan selesai ya. Ininya adalah garis lurus. Kalau sudah, kita rekam. Oke, ininya masih 1970. Ini tidak apa-apa. Biasanya ketika kita closing ini akan berubah menjadi tanggal mulai terhitungnya ya. Ini adalah default dari Zahirnya. Kita tambahkan yang baru, yaitu pilih e-data. Namanya adalah laptop Acer. Laptop Acer. Kelompok barangnya sama seperti tadi, mesin dan peralatan. Kemudian tanggal belinya adalah 2 Januari 2020. 02/01/2020. Harga belinya adalah 3 juta. Nilai residunya 0, umur ekonomisnya 4 tahun. Metode penyusutannya adalah garis lurus. Kalau sudah, kita klik rekam. Terakhir adalah AC setengah PK. Kita tambahkan data. Nama alat asetnya adalah AC
AC 1/2 PK. Kelompok barangnya sama, mesin dan peralatan. Tanggal belinya 02/01/2020. Harga belinya adalah 1.500.000. Nilainya kosong, umur rekomendasi 4 tahun. Penyusunannya garis lurus. Kalau sudah, kita rekam. Baik, kalau sudah kita input data akibat tetapnya, kita masuk ke dalam transaksi selanjutnya, yaitu pembelian inventory. Ya, diberi dari PT Orang Tua Group dengan termin 2/10/30, tanggalnya 5 Januari 2020. Sebelum kita menginput invoice-nya, terlebih dahulu kita input uang mukanya ya, karena di sini ada uang muka. Berarti kita input uang mukanya terlebih dahulu. Masuk ke menu pembelian, kemudian pilih uang muka, kemudian kita pilih baru, kemudian pilih ininya adalah bank ya, Bank BCA. Vendornya adalah PT Orang Tua Group sebesar 2050, 2.050.000. Oke. Tanggalnya adalah tanggal 5 Januari 05/01/2020. Pembelian sudah betul. Kalau sudah, kita rekam. Ya, kita coba lihat jurnal vouchernya. Uang muka pembelian pada Bank BCA. Oke, ya, sudah betul. Uang muka pembelian pada Bank BCA. Kemudian kita input invoice-nya. Baik, kita masuk ke dalam menu pembelian, kemudian masuk ke dalam invoice pembelian, dan kita pilih baru. Ya, nama pemasoknya kita buat karena sepertinya belum ada ya. Maaf, sudah ada PT Orang Tua Group ya. PT Orang Tua Group, oke, sudah ada. Nomor PO-nya kita kosongkan, tanggal fakturnya adalah 5 Januari 2020, 05/01/2020. Deskripsi pesanannya yaitu BM01 04 05, BM101 04 dan 05. Nah, kita mulai BM01 dulu. Oh ya, ininya kita klik bukan tunai ya, karena di sini tadi ada pilihan termin ya, berarti ini bukan tunai, ini adalah kredit ya. Dan ini juga pembelian barang, jadi jasanya kita unchecklist dulu. BM01 tadi Waper Tenggo diterimanya 500 paket ya. Waper Tenggo 500. Kemudian harganya adalah 8.000, sudah betul, totalnya 4 juta. Oke, pajaknya kita pilih 10%. Selanjutnya adalah BM02, diterimanya maaf, bukan BM02, BM04. BM04 diterimanya adalah 600 pieces. Harganya adalah 600 rupiah. Maaf, 5.000 rupiah. Pajaknya 10%. Kemudian BMN05. BMN05 diterimanya adalah 700. Harganya 5.000. Kemudian pajaknya 10%. Kemudian BM05 nilai yang diterimanya adalah 400 pieces. Harganya tadi 5.000 juga. Pajaknya 10%. Terakhir adalah BMN004. BMN004 diterimanya 500 pieces.
harganya adalah 6.000. Harganya 10%. Baik, kita lengkapi informasinya ya. Bagian pembeliannya di sini tidak disebutkan. Kemudian dan pembayarannya 2/10 N/30, berarti di sini 10, 30, diskon awalnya 2%, keterlambatannya 1%. Kita klik OK. 17.050. Oke, kita coba lihat rinciannya. 4 juta, 3 juta, 3 juta 500, 4 juta, 3 juta 300, 2 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta sudah. Total pajaknya 1.550.000. Oh iya, maaf, ini belum kita masukkan biaya pengantarannya. Nah, kita masukkan di sini biaya pengantarannya. Biaya pengiriman sudah betul ya. Kita lanjutkan, biaya pengirimannya adalah 100.000. Oke, totalnya berarti 17150. 17150. Baik, kita masukkan uang mukanya ya, berarti ya. Uang muka yang tadi kita input yaitu 20.050.000, kemudian kita klik OK. Total invoice-nya adalah 15.100.000. 15.100.000 sudah sesuai ya. Total invoice-nya adalah 15.100.000 hutang kita kepada PT Orang Tua Group. Kalau sudah, kita rekam. Kita coba lihat jurnalnya. Oke, PPN masukan 150, beban pengiriman 100.000. Utang usahanya 17.150.000. Kalau sudah, kita tutup. Kita lanjutkan ke dalam transaksi yang keempat, yaitu write off piutang pelanggan tidak sanggup bayar, yaitu PT Media Nusantara invoice 005. Ya, kita masukkan ke dalam penghapusan piutang. Berarti kita masuk ke penjualan, kemudian piutang usaha, kita pilih, kemudian kita pilih Media Nusantara, ya. Di sini kita klik kanan, kemudian write off. Referensinya sudah betul, kemudian ininya kita isi tanggalnya, yaitu tanggal 6 Januari 2020, 06/01/2020. Piutang usahanya piutang dagang, penghapusan piutangnya kita pilih akunnya ya. Akunnya beban kita pilih beban piutang tak tertagih ya. Kita masukkan ke dalam beban piutang tidak tertagih. Kemudian kita rekam. Sudah hilang ya di sininya PT Media Nusantaranya. Oke, sudah kosong. Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pembayaran piutang. Ya, singkatannya disebutkan pada tanggal 7 Januari 2020 diterima melalui giro nomor sekian sebagai pembayaran piutang PT Toko Buana sebesar 1 juta yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2020. Baik ya, berarti ini untuk invoice 001, nilainya adalah 1 juta. Per tanggal 27 Desember piutangnya dibayar pada tanggal 7 Januari. Ini kita masuk ke penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, pilih buat baru. Nah, baik teman-teman, karena di sini disebutkan bahwa pembayarannya menggunakan giro, maka kita klik di sininya giro ya. Klik giro. Kemudian jangan lupa tanggalnya kita sesuaikan 7 Januari 2020. 7 Januari 2020, tanggal jatuh tempo gironya adalah 22 Januari. Nah, ini adalah nomor gironya. Kita akan rekam. Nomor gironya kita masukkan. Tanggal jatuh temponya adalah 22/01/2020. Nama banknya kita kosongkan karena yang tidak ada. Kemudian kita OK. Ya. Oke.
ini penerimaan dari toko Buana ini jurnalnya masih kosong, baru dia akan diposting kalau kita sudah jatuh tempo gironya ya. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah pendapatan jasa pembungkusan dan barang ya. Pembungkusan barang ini adalah jasa yang diberikan oleh PT Berkah Jaya. Pendapatannya adalah pendapatan jasa pembungkusan, dan juga di sini ada pendapatan barang, maksudnya adalah pendapatan penjualan barang ya. Selain dia mendapatkan pendapatan atas penjualan barang, dia juga mendapatkan pendapatan atas jasa pembungkusannya. Baik, kita input ke dalam zero accounting-nya. Kita masuk ke penjualan, kemudian pilih invoice penjualan. Di sini dikatakan cash, berarti ini tunai ya. Kita pilih baru. Kemudian ininya kita pilih jasa dan tunai. Kita masukkan namanya adalah PT Abadi Teleshop customernya. PT Abadi Teleshop belum ada, kita buat baru. Customer PT Abadi Teleshop. Kalau sudah, kita rekam. Kita pilih PT Abadi Teleshop. Kemudian tanggal fakturnya adalah 8 Januari 2020, 08/01/2020. Kemudian deskripsinya adalah pendapatan jasa pembungkusan. Pendapatan jasa pembungkusan. Kode ininya kita coba lihat apakah ada pendapatan untuk jasa. Sudah ada belum? Belum ada ya. Yang ada penjualan barang dagang. Pendapatan jasanya belum ada. Kita rubah penjualan 3 menjadi pendapatan jasa. Kita edit. Pendapatan jasa. Kita rekam. Kita gunakan penjualan jasa. Kita rubah, bukan penjualan jasa ya, tapi pendapatan jasa. Kita edit lagi. Pendapatan jasa. Kita klik rekam. Kita pilih pendapatan jasa. Oke. Di kirinya adalah 5. Kirinya 5. Harganya adalah 100.000. Berarti totalnya adalah 500.000, pajaknya 10%. Kemudian yang kedua adalah BM002. Kita pilih stock list BM002. Jumlahnya adalah 5, harganya 2.000. Jumlahnya adalah 5, harganya adalah 2.000. Kemudian BM003 5 2000 juga. BM003 jumlahnya 5, harga satuannya 2000 juga. Sudah, kita klik OK. Ini kita tutup stop listnya. Totalnya adalah, kita hitung dulu dengan pajaknya, 572.000. Sudah betul ya, 572.000 secara cash tunai. Ininya sudah betul, ininya tanggalnya sudah betul, 8 Januari 2020. Kalau sudah, kita klik rekam. Baik, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ke-7. Di transaksi ke-7 ini adalah kita disajikan transaksi untuk pembayaran hutang kepada PT Gudang Sembako senilai 20 juta ya, invoice-nya 001. Berarti kita masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran hutang. Kita buat baru. Ininya Bank BCA, penerimanya adalah PT Gudang Sembako. Ya, tanggalnya kita sesuaikan.
13 Januari 2020, 13.01.2020, nomor invoice-nya 001, yang dibayarnya adalah 20 juta. Oke, sudah 20 juta, betul. Diskonnya kosong ya, karena belum lunas. Kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian transaksi selanjutnya, transaksi ke-8, yaitu pembelian jasa distributor dan pembelian kredit barang ya. Jadi ada dua, ada di kita beli juga barang secara kredit, kita juga pembelian jasa secara kredit juga ya di sini. Uang mukanya di sini ada 1 juta ya. Berarti kita input dulu uang mukanya. Kita masuk ke dalam menu pembelian, kemudian uang muka. Kita buat baru. Ininya adalah bank. Kemudian vendornya adalah tadi PT Persada Jaya sebesar 1 juta, tanggal 19 Januari 2020. Kita rekam ya. Sudah betul, uang muka pembelian 1 juta. Baru kita sekarang input invoice-nya. Baik, kita akan input transaksi ini ke dalam jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian untuk untuk pembelian jasa dan pembelian kredit barang. Pembelian barang secara kredit. Karena di sini ada dua ya, ada jasa dan ada produk yang kita beli, maka kita coba pisahkan kedua produk ini ya, agar nanti di zahirnya, saya tadi sudah coba tapi ternyata agak kesulitan. Jadi untuk sementara kita pisahkan antara jasa dan barangnya ya. Pertama kita akan buat dulu yang jasa. Kita masuk ke pembelian, kemudian pilih invoice pembelian, pilih baru. Kemudian kita masukkan jasa dulu. Ininya adalah PT Persada Jaya ya. Kemudian masukkan tanggalnya adalah 19 Januari 2020. Kemudian ininya kita input jasa distributor food ya, jasa distributor food. Diterimanya adalah 5. Ininya kita masukkan ke dalam beban pengiriman. Beban pengiriman di harganya adalah 100.000 per satu jasanya. Berarti pajaknya adalah 10%. Oke, sudah ya, 550.000 dengan pajaknya. Ini adalah pembelian secara kredit 2/10 N per 30. 10, 30, 2, 1. Kita klik OK. Sudah semuanya ya. Untuk yang jasa, kalau sudah kita rekam. Oke, yang kedua kita akan input yang barangnya. Yang kedua kita akan input yang barangnya, yaitu klop biskuit dan teh gelas. Kita pilih Persada Jaya lagi. Kemudian kita input tanggalnya 19/01/2020. Kemudian jasanya kita uncentang. Kemudian pilih kode barangnya BM03. Yang diterimanya adalah 5.000 pieces. Harga satuannya adalah 750. Pajaknya 10%. Kemudian BMN01. BMN01 pilih, diterimanya adalah 1.000. Harganya adalah 1.200. Pajaknya adalah
10%. Term pembayarannya kita lengkapi 10, 30, 2, 1%. Oke, sudah ya. Sudah kita lengkapi semua. Jangan lupa uang mukanya kita isi 1 juta sesuai yang tadi kita input. Berarti totalnya adalah 4.445.000 ditambah dengan 550.000 yang tadi ya. Jadi totalnya menjadi 5 juta. Kalau sudah, kita rekam. Baik, selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu pendapatan jasa pengepakan. Pendapatan jasa pengepakan. Baik, di sini pendapatan jasa pengepakannya diberikan secara kredit. Ya. Ada uang mukanya 1.500.000, tanggalnya 20 Januari, terminnya 20/10 N per 30. Kita masuk ke penjualan, kemudian invoice penjualan. Nah, kita buat baru. Oke, kita buat baru. Kemudian nama pelanggannya kita isi, PT Abadi Teleshop. Abadi Teleshop. Tanggal fakturnya adalah 20 Januari 2020. 20 Januari 2020. Ininya adalah jasa. Kemudian deskripsi pesannya kita lengkapi, jasa pengepakan. Jasa pengepakan. Kodenya kita masukkan ke pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa yang tadi kita buat. Kemudian dikirimnya adalah 10. Harganya adalah 200.000. Maaf, tadi belum kita buat ya uang mukanya 1.500.000. Maaf, kita buat dulu uang mukanya. Kita masuk dulu ke penjualan, kemudian buat uang muka, kemudian pilih baru, masuknya ke bank. Kemudian pelanggannya pilih PT Abadi Teleshop, sebesarnya adalah 1.500.000, maaf. Tanggalnya adalah 20/01/2020. Oke, kalau sudah, kita klik rekam. Kita masuk kembali ke menu invoice penjualan, kemudian kita buat baru. Ininya adalah PT Abadi Teleshop, kemudian tanggalnya kita lengkapi. Ininya adalah jasa, namanya tadi adalah jasa pengepakan. Kodenya kita masukkan ke dalam penjualan pendapatan jasa. Tadi dikirimnya adalah 10, harganya adalah 200, totalnya 2 juta ya. Totalnya 2 juta, pajaknya 10%. Termin pembayarannya adalah 10, 30, 2, 1. Totalnya 2.200.000. Oh ya, biaya pengantarannya 300.000 belum kita masukkan. 300.000. Kita pastikan di sini masuk ke biaya pengantaran ya. Pendapatan lain-lain. Lanjutkan. Uang mukanya kita masukkan 1.500.000. Berarti total invoice-nya adalah 1 juta. Kita coba lihat. Betul ya? Total invoice-nya adalah 1 juta. Sisa invoice-nya adalah 1 juta. Kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ke-10. Transaksi ke-10 ini adalah penerimaan pendapatan bunga. Penerimaan pendapatan bunga dari Bank BCA senilai 1.100.000. Berarti kita masuk dulu ke kas dan bank, kemudian pilih kas masuk, kemudian buat baru akunnya kas Bank BCA dari, kita buat baru ya, Bank BCA. Bank BCA namanya ini adalah lain-lain, other. Bank BCA, kemudian rekam.
Bank BCA tanggal 21 Januari 2020 kita masukkan ke dalam pendapatan bunga. Tidak ada ya pendapatan bunga. Kita masukkan ke pendapatan lain-lain. Oke, nilainya adalah 1.100.000. 1.100.000 rupiah. Kalau sudah, kita klik rekam. Kita lihat jurnalnya. Bank BCA-nya bertambah 1.100.000, pendapatan lainnya bertambah 1.100.000. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di transaksi ke-11 ini kita diminta untuk mencairkan giro yang tadi kita terima dari toko Buana per tanggal 27 Januari 2020. Berarti kita masuk ke dalam menu kas dan bank, kemudian pilih giro masuk. Ini ya, giro yang tadi dari toko Buana. Kita pilih giro cair, klik kanan giro cair. Oke. Kita klik rekam. Ini sudah kosong, berarti ini tandanya sudah cair ya, gironya sudah kita cairkan. Harusnya di sini sudah PT Buananya sudah diposting. Oke. 22 Januari 2020 sesuai tadi pencairannya ya. Kalau sudah, kita tutup. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu penjualan barang secara kredit. Penjualan barang secara kredit dengan uang muka. Jadi kita buat dulu uang mukanya ya. Kita pilih penjualan, kita pilih uang muka, kemudian baru ini kita pilih bank, kemudian pelanggannya tadi adalah PT Toko Buana. Toko Buana nilainya adalah 3.500.000, uang mukanya 3 juta. Tanggalnya adalah 26 Januari 2020. 26/01/2020. Kalau sudah, kita rekam. Kita tutup, baru kita buat invoice penjualan secara kredit. Ya, kita buat baru, pilih Toko Buana. Kemudian tanggalnya adalah 26 Januari 2020. Kemudian kita pilih barangnya tadi BM01 dan PM02. BM01 dikirimnya adalah 500, harganya 10.000, pajaknya 10%. Kemudian B02 dikirimnya adalah 750, harga satuannya adalah, dikirimnya 5.000, harga satuannya 750. Dikirimnya 5.000, harga satuannya 750. Pajaknya 10%. Kemudian BMN03 mungkin ya. BMN03 dikirimnya adalah 1.000, harganya adalah 2.750. Pajaknya adalah 10%. Oke, term pembayarannya kita lengkapi 10, 30, 2%, 1%. Kemudian uang mukanya kita pilih, yaitu yang 3 juta tadi ya. Oke. Harusnya totalnya adalah 9.650.000. Biaya pengantarannya belum kita masukkan, 350.000. 10 juta. Oke, sudah sama ya. Nilai invoice-nya adalah 10 juta. Sudah sama dengan soal, 10 juta. Kalau sudah, kita klik rekam. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu penjualan tunai kepada PT Warung Tajima. Kita masih masuk ke menu invoice penjualan yang ini ya. Invoice penjualan, pilih baru, kemudian jangan lupa klik tunai.
ininya kita pilih toko Tajima, warung Tajima. Tanggal fakturnya adalah 27 Januari 2020. Kemudian nama barangnya kita pilih BM03. Dikirimnya adalah 5.000. Harga satuannya yaitu 1.000. Pajaknya 10%. Kemudian BMN01. BMN01 dikirimnya adalah 1.000. Harga satuannya adalah 1.500. Pajaknya adalah 10%. Oke, ini sudah cash. Biaya pengantarannya 555.000. 555.000. Ini masuknya ke pendapatan lain-lain. Totalnya adalah 7.150.000. Oke, masih belum sama ya. Coba lihat. Total pajaknya 640.000 sebetul. 5 juta dan 1.500.000 sudah sama. Total setelah pajaknya 7.705.000. Apa ya, masih berbeda. 7705. Oke, sudah betul. Tentunya tadi belum di refresh ya. 7705. Kalau sudah, kita klik rekam. Kita coba lihat jurnalnya. Bank BCA-nya 7.705.000, PPN keluarannya bertambah sekian, penjualan barangnya juga sekian, pendapatan lain-lainnya ini untuk pengantaran ya. Baik, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu penyesuaian barang rusak. Ya, penyesuaian barang rusak. Di sini dikatakan tanggal 29 Januari ditemukan 3 klop biskuit dalam keadaan rusak. Ya, 3 klop biskuit ditemukan dalam keadaan rusak, dialokasikan ke biaya kerusakan dan kegagalan material. Kita masuk ke dalam menu persediaan, kemudian penyesuaian barang, kemudian kita pilih baru ya. Tanggalnya kita sesuaikan 29 Januari 2020, penyesuaian barang persediaan. Kemudian kita pilih nama persediaannya yaitu klop biskuit. Jumlahnya adalah -3, jangan lupa ditambahkan minus. Satuannya adalah PCS. Akunnya kita masukkan ke dalam beban ya. Bebannya kita coba lihat yang sesuai. Beban pajak penghasilan bukan. Beban penyesuaian persediaan ya. Kalau sudah, kita klik rekam. Baik, kita lanjutkan ke transaksi terakhir ya. Transaksi terakhir ini adalah alokasi sewa per bulan. Seperti yang tadi kita ketahui, di tanggal 2 Januari kita sudah membayar. Di tanggal 1 Januari kita sudah membayar biaya sewa kantor senilai 30 juta untuk 1 tahun. Berarti kita perlu hitung ya, untuk 1 tahun 30 juta. Berarti kita hitung rata-rata per bulannya yaitu 30 juta dibagi dengan 12. Berarti 2.500.000 alokasi per bulannya. Berarti di bulan Januari kita harus mengalokasikan biaya sewa kantor dan mengurangi sewa kantor dibayar di mukanya. Caranya adalah dengan masuk ke buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum, kemudian buat baru. Ininya kita sesuaikan per akhir bulan 2020. Jurnal umum penyesuaian sewa kantor dibayar di muka. Berarti kodenya yang pertama kita masukkan beban sewa kantor ya, beban sewa kantor senilai 2.500.000. Kemudian sewa kantor dibayar di mukanya berkurang senilai 2.500.000 juga. Oke, kalau sudah, kita klik rekam. Oke, sekian yang dapat kita pelajari pada video kali ini, yaitu bagaimana cara menginput
atau menyelesaikan studi kasus yang biasa disajikan dalam ujian sertifikasi Jahit Accounting. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.